Okay, hello everyone, it's me Egar and welcome back to my channel. Alright, so I'm assuming that you found this video because you're looking for Systemic Functional Linguistic or SFL material, right? Okay, so video ini bakal cocok banget buat kalian yang baru pertama kali dengar tentang SFL atau lagi belajar tentang SFL atau Systemic Functional Linguistic, karena di video ini kita bakal bahas SFL dari awal banget sampai nanti kalian dijamin paham. So, tanpa berlama-lama lagi, just enjoy this video guys. Nah, kalian pernah sadar nggak kalau misal kita itu sebenarnya bisa menyampaikan maksud yang sama namun dengan kalimat yang berbeda? Maksudnya kayak misal struktur kalimatnya berbeda dan juga kesan kalimatnya itu berbeda. Misalnya, pintunya ditutup dong. Satu. Atau, aku boleh minta tolong pintunya ditutup nggak? Dua. Nah, mungkin yang ketiga akan lebih perintah gitu ya. Harap pintunya ditutup ya. Nah, ini sebenarnya kita memiliki maksud yang sama dengan maksud yaitu ingin pintunya ditutup gitu. Tapi kesan dan struktur kalimatnya itu berbeda kan? Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan satu hal penting, yaitu saat berbahasa kita itu selalu membuat pilihan. Nah, dan pilihan bahasa itu punya fungsi tertentu nih guys, tergantung situasi, tujuan, dan kepada siapa kita mendeliver atau menyampaikan kalimat tersebut gitu. Nah, cara pandang inilah yang menjadi dasar dari Systemic Functional Linguistics atau SFL. Nah, langsung aja teman-teman kita bahas tentang Systemic Functional Linguistics. Oke, jadi what is SFL? Apa sih SFL itu? Nah, jadi Systemic Functional Linguistics atau SFL adalah teori linguistik yang dikembangkan oleh M.A.K. Halliday. Nah, dalam teori ini, M.A.K. Halliday menyebut bahwasanya bahasa selalu dipandang sebagai a resource for making meaning. Nah, kata sistemik sendiri berarti bahasa terdiri dari berbagai pilihan, sedangkan kata functional berarti bahasa selalu digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu dalam kehidupan sosial. Jadi, setiap kali kita berbicara atau menulis, kita sebenarnya sedang memilih bentuk bahasa tertentu untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Gitu guys. Nah, jadi why SFL? Kenapa sih SFL itu penting? Nah, jadi aku bakal jelasin ke kalian kenapa SFL itu penting nih guys. Nah, jadi kenapa SFL itu penting? Karena SFL dapat membantu kita memahami bahwa bahasa tidak bisa berdiri sendiri. Bahasa selalu digunakan dalam konteks dan selalu membawa makna sosial. Dan melalui SFL atau Systemic Functional Linguistics ini, kita tidak hanya menganalisis struktur kalimat, tetapi juga menganalisis sebuah makna, menganalisis hubungan sosial, dan juga cara pesan itu disusun dalam sebuah kalimat. Seperti itu. Nah, sebenarnya di Systemic Functional Linguistics atau SFL itu ada meta functions nih guys. Nah, menurut Halliday sendiri, bahasa itu memiliki 3 meta functions atau meta fungsi utama, dan ketiganya selalu bekerja secara bersamaan dalam satu klausa. Nah, jadi dalam satu kalimat itu pasti terdiri dari 3 meta function nih guys. Nah, yang pertama itu ada ideational meta function, yang kedua ada interpersonal meta function, dan yang terakhir yang ketiga itu ada textual meta function. Nah, sekarang kita akan membahas masing-masing meta fungsi tersebut secara singkat namun fokus pada sistem utamanya. Nah, sistem utamanya adalah, mari kita lihat. Untuk the additional meta function sendiri, ini berkaitan dengan bagaimana bahasa itu merepresentasikan pengalaman atau realitas, seperti itu. Dan untuk main sistemnya sendiri disebut sebagai transitivity system. Nah, perlu diingat bahwa transitivity dalam SFL itu berbeda dengan konsep transitif dan intransitif dalam tata bahasa tradisional. Dalam SFL, transitivity terdiri dari 3 unsur utama, yaitu ada proses, ada partisipan, dan juga ada circumstances. Nah, proses, partisipan, circumstances itu apa sih guys? Mari kita lihat. Oke, jadi untuk proses sendiri. Proses sendiri adalah what is happening. Maksudnya adalah apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh seseorang. Itu disebut sebagai proses. Contohnya adalah
melihat, menulis, melakukan sesuatu, itu adalah proses. Nah, sedangkan participants adalah who or what is involved. Jadi ini basically kalau di grammar tradisional adalah subject atau object, itu participants. Seperti itu. Tapi untuk di SFL atau Systemic Functional Linguistics sendiri, participants itu akan lebih complicated daripada subject atau object itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah circumstances atau additional information. Seperti contohnya itu adalah waktu, tempat, ataupun manner, seperti mungkin yesterday atau today dan lain sebagainya. Nah, proses sendiri itu dibagi menjadi beberapa nih guys. Sebenarnya nggak cuma ada 3, tapi commonly yang sering digunakan itu ada 3 nih guys, yaitu ada material, ada mental, dan juga ada relational process gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke proses-prosesnya. Nah, prosesnya sendiri itu kan kita akan membahas 3 yang sering digunakan dalam SFL ini ya guys. Itu ada material, mental, dan relational. Nah, kalau material sendiri itu apa sih? Material itu melakukan atau experiencing gitu, mengalami seperti itu. Kalau mental itu kalau material, kita material dulu. Material itu sebenarnya doing, happening yang kita lihat, kita bisa lihat gitu. Aksinya itu bisa kelihatan. Kayak contohnya, aku membuka pintu. Nah, aksinya kan kelihatan. Atau aku meminum sebuah air, sebotol air. Nah, atau mungkin aku melihat kamu melihat aku. Kita lihat-lihatan. Nah, itu kan ada aksinya gitu. Atau kayak aku memegang sebuah plastik. Nah, itu ada aksinya, itu disebut material, doing or happening. Nah, sedangkan yang kedua itu ada mental. Nah, mental itu apa sih guys? Mental itu terdiri dari sensing, feeling, thinking, atau perceiving. Jadi ini tuh basically aksi yang sebenarnya nggak bisa terlihat atau mungkin ada di pikiran kita gitu. Contohnya mungkin I think, aku memikirkan sesuatu, lalu aku merasakan sesuatu, itu kan nggak ada aksi yang terlihat gitu ya guys. Sorry. Nah, selanjutnya ada relational atau being or having. Nah, relational sendiri itu sebenarnya lebih ke kepemilikan gitu. Kayak misal, aku adalah, probably dia adalah temanku, atau aku memiliki teman. Nah, itu maksudnya adalah relational. Atau dalam bahasa Inggris, probably she is my friend or she has a friend. Nah, itu relational, seperti itu. Nah, sebenarnya di proses-proses ini tuh juga terbagi menjadi beberapa. Nah, kita ulik selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, di sini aku udah punya contohnya tentang material process. Nah, jadi tadi material process adalah material process adalah proses yang melihatkan aksi yang terlihat gitu, seperti tonjok atau seperti contohnya membuka pintu, menonjok kamu, atau meminum dan lain sebagainya. Dan di material process ini labelsnya, partisipannya disebut sebagai aktor atau goal, lalu prosesnya disebut sebagai material process, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah the student submitted the assignment. Nah, jadi di sini kita punya partisipan atau aktornya adalah the student, lalu kita punya prosesnya yaitu submitted. Submitted adalah proses material karena kita bisa melihat gitu kalau dia submit the assignment. Nah, selanjutnya ada goal. Goalnya adalah the assignment gitu. Lalu selanjutnya kita menuju ke mental process, yaitu mental yang dirasakan atau difikirkan. Nah, mental process sendiri itu terbagi menjadi 3 guys. Anyway, ya mental process itu memiliki anak gitu ya, basically. Nah, mental process itu ada 3 anak. Yang pertama ada cognitive, lalu ada affective, dan ada perceptive. Nah, untuk partisipannya sendiri itu disebut sebagai sensor dan phenomenon. Kalau yang tadi di material process itu partisipannya adalah aktor dan goal. Kalau di mental process itu labelsnya, partisipannya disebut sebagai sensor dan phenomenon. Lalu prosesnya mental. Mental apa? Ada kognitif, ada affective, dan juga ada perceptive. Nah, di sini aku udah cantumin 3 contoh untuk masing-masing jenis mental prosesnya. Yang pertama itu ada cognitive. Cognitive itu bisa basically kayak I think, or probably I think, I enjoy, or I feel, or ya yang kita rasakan di dalam pikiran gitu. Contohnya adalah Joel thinks that we're a couple. Thinks adalah mental process. Mental processnya apa? Cognitive, betul. Nah, sensornya siapa? Sensornya adalah Joe. Joe thinks adalah mental process, cognitive, that we're a couple adalah phenomenon, gitu.
Lalu yang kedua adalah she likes you. She likes you. Nah, she-nya adalah sensor, partisipan. Lalu likes adalah mental process. Mental processnya adalah affective, affection. Ya, affection. Makanya kita pakai likes. Nah, fenomenanya siapa? Fenomenanya adalah you, gitu. Lalu yang ketiga, contoh ketiga itu ada I smell your perfume. Nah, I smell your perfume. Sensornya siapa? I, betul. Lalu mental prosesnya apa? Perceptive, betul, yaitu smell. Dan your perfume adalah phenomenon, gitu. Nah, selanjutnya ada relational process, dan relational process dalam fungsinya itu juga dibagi dua, guys. Ada identifying, ada juga attributive. Nah, untuk identifying sendiri, labelsnya atau prosesnya itu partisipannya, labelsnya partisipannya itu disebut sebagai identified dan identifier. Kalau tadi di kalau dari di mental adalah sensor dan juga phenomenon, di material ada actor and goal, di relational itu identified and identifier, dan prosesnya disebut relational. Relational apa? Relational identifying. Ini basically adalah kayak menunjukkan bahwa kamu adalah apa, kita adalah apa, gitu. Itu relational identifying. Contohnya di sini adalah Joe is my best friend. Joe is my best friend. Joe adalah identified, is adalah relational identifying. Is adalah proses. Prosesnya apa? Prosesnya relational. Relational apa? Relational identifying. My best friend adalah identifier, gitu. Lalu yang kedua, jenis fungsi yang kedua yaitu attributive. Kalau di attributive sendiri juga beda, guys, labelsnya. Kalau di identifying itu partisipannya disebut sebagai identified dan identifier. Kalau di attributive, labelsnya itu partisipannya itu disebut sebagai carrier dan juga attribute. Nah, prosesnya disebut relational attributive. Nah, kalau aku bilang tadi identifying adalah menunjukkan bahwa aku atau kita adalah siapa, kalau di attributive adalah kita atau aku punya apa, gitu. Nah, untuk contohnya sendiri adalah Joe has a best friend. Joe adalah carrier, has adalah proses. Prosesnya apa? Prosesnya adalah relational process. Relational processnya attributive. Betul. Nah, a best friend adalah attribute. Gitu. Lalu yang kedua, kita masuk ke metafunction yang kedua yaitu interpersonal. Nah, yang tadi itu adalah metafunction yang pertama itu adalah metafunction additional. Nah, sistem utamanya adalah transitivity, betul. Nah, yang kedua kita ada interpersonal metafunction. Nah, fungsinya sendiri ini adalah enacting social relationship and expressing attitudes. Nah, interpersonal metafunction berkaitan dengan bagaimana bahasa digunakan untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Nah, sistem utamanya di sini adalah mood system. Kalau tadi di additional metafunction itu sistem utamanya adalah transitivity, kalau di interpersonal sistem utamanya adalah mood system. Nah, di mood system sendiri terbagi menjadi dua blok. Yang pertama ada mood block, yang kedua ada residue block. Lalu di mood block sendiri ini dibagi menjadi dua juga, ada subject dan ada finite. Lalu di residue block, untuk subjek sendiri adalah unsur yang memikul tanggung jawab terhadap pausa, basically subject aja sih, guys. Dan kalau misal finite itu berfungsi untuk menandai waktu atau modalitas. Jadi di sini tuh pasti ada tense atau modality gitu. Kalau misal kayak contohnya itu adalah she can finish the task. She-nya apa? Subject. Nah, finite-nya adalah can gitu. Can is a part of modality. Dan juga kita lanjut ke blok yang kedua, ada residue block. Residue block itu ada predicate, complement, juga ada adjunct. Nah, untuk di residue block sendiri, predicate adalah bagian verba selain finite. Kalau untuk complement adalah partisipan yang berpotensi menjadi subject. Ini basically object juga sih, guys. Tapi it's more than that, it's more complicated than that. Dan juga ada adjunct. Adjunct itu memberikan informasi tambahan seperti waktu, tempat, atau sikap nutur gitu. Tapi untuk adjunct sendiri itu optional. Nah, ini penjelasan per
mood-moodan ini gitu. Di mood kan tadi ada subjek, ada final, ada predikat, complement, dan juga ada adjunct. Nah, basically subjek itu noun atau noun phrase gitu. Basically itu subjek, kayak misal kita, benda, barang, atau manusia, itu bisa disebut sebagai subjek di mood system ini. Nah, lalu ada finite itu bisa pakai tense, bisa pakai modality, dan juga bisa pakai polarity gitu. Juga ada predicate itu basically prosesnya. Predikat itu basically prosesnya, lalu ada complement. Nah, complement ini basically partisipannya gitu, partisipan yang non-essential gitu, atau partisipan yang tidak bisa menjadi subjek gitu. Jadi di mood system nanti ada kalimatnya itu ada 2 subjek. Ada 2 noun. Yang pertama pasti subjek, lalu yang setelah predikat itu pasti namanya complement gitu. Lalu yang kelima itu ada adjunct atau additional information, dan ini sifatnya opsional gitu guys. Nah, ini aku punya contohnya, ini sangat warna-warni ya guys, karena emang di mood system itu ada banyak jenisnya gitu. Ada, mungkin kita bisa lihat di sini ada subjek, finite, predikat, complement, dan adjunct. Nah, kita akan analisis kenapa itu disebut sebagai subjek, finite, predikat, complement, atau adjunct gitu. Nah, di sini example-nya adalah she can finish the task by today. Nah, she adalah subjek, betul. Can adalah finite. Predikatnya adalah finish gitu. Karena di sini kita menyebut predikat itu sama dengan prosesnya adalah finish. Finish apa? Complement, yaitu the task. The task itu dimasukkan sebagai complement karena ini termasuk kepada noun yang sebenarnya bukan subjek gitu, makanya ini complement. Nah, ini ada informasi tambahannya yaitu by today, itu disebut sebagai adjunct gitu. Nah, selanjutnya setelah kita selesai dengan metafunction additional dan juga interpersonal metafunction, selanjutnya kita move ke metafunction yang ketiga, yaitu ada textual metafunction. Nah, textual metafunction sendiri berkaitan dengan bagaimana pesan diatur agar menjadi teks yang runtut atau berurutan gitu guys. Nah, sistem utamanya adalah theme and rhyme. Nah, bedanya apa sih theme and rhyme itu? Nah, theme ini kalian bisa lihat di sini, theme adalah the point of departure of the message. Kalau rhyme sendiri adalah the rest of the message. Nah, basically theme itu titik awal pesan gitu. Kalau rhyme itu sisa klausa yang membawa informasi utama. Jadi kayak tambahannya, tapi sama-sama penting rhyme. Kalau nggak ada rhyme, nggak akan ada jadi kalimat gitu. Theme itu sebenarnya kayak bagian awalnya gitu, titik awal pesan. Nah, pesan selanjutnya itu yang dibawa oleh kalimat selanjutnya adalah rhyme gitu. Nah, di sini aku udah kasih example of theme rhyme system. Di sini contohnya adalah the students completed the assignment yesterday. Mari kita analisis. Oke, kita analisisnya di sini aja. Oke, the student, ini kita bisa lihat the students itu adalah theme karena ini merupakan titik awal sebuah kalimat, betul. Lalu selanjutnya pesan yang dibawa selanjutnya adalah completed the assignment yesterday. Nah, itu disebut sebagai rhyme. Nah, di sini theme juga dibagi menjadi 2, ada marked sama unmarked. Nah, kenapa kita dibagi menjadi 2? Karena theme tidak selalu subjek guys. Jadi theme itu nggak selamanya subjek. Theme nggak sama dengan subjek. Theme bisa diawali dengan bukan selain subjek gitu guys. Contohnya itu di sini, kalau misal kalimat yang ini adalah unmarked theme. Karena apa? The students completed the assignment yesterday. Di sini subjeknya itu sama dengan theme. Maksudnya subject and theme at the same time, unmarked. Makanya disebut unmarked. Ini the student-nya itu selain menjadi theme, di sini the student-nya juga menjadi subjek. Makanya ini disebut unmarked gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang kedua adalah unmarked. Yang kedua adalah marked. Ini ada theme sama dengan tidak sama dengan subjek. Aduh, kebalik nih guys. Oke, maaf karena presentasinya kebalik, jadi nanti aku jelasin di sini aja ya. Jadi kalau theme tidak sama dengan subjek itu disebut marked theme. Di sini subjeknya apa? Subjeknya adalah the students. Dan theme-nya apa? Theme-nya itu yesterday. Makanya theme is not the subject. Ini disebut
mark theme karena the subject is still the students. Yesterday nggak bisa jadi subjek karena ini bukan noun gitu. Selanjutnya, yeay, kita udah selesai. Aku harap kalian bisa memahami tentang 3 meta functions dan juga 3 sistem utamanya yang sudah aku jelaskan tadi. Nah, ini summary-nya guys. Kalau summary-nya sendiri, bisa kalian baca di sini. Kalau misal Systemic Functional Linguistics atau SFL views language as a research for making meaning, a system of choices and shaped by social context. Gitu. Jadi sebagai kesimpulan, Systemic Functional Linguistics membantu kita memahami bahwa bahasa bukan hanya soal struktur atau tata bahasa yang benar, tetapi juga tentang makna, pilihan, dan juga konteks. Melalui 3 metafungsi, yaitu ada educational, lalu ada interpersonal, lalu yang terakhir ada textual, kita dapat melihat bagaimana bahasa bekerja untuk merepresentasikan pengalaman, membangun hubungan sosial, dan menyusun pesan secara koheren. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share hari ini guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment this video because aku bakal update lagi for the next video. Oke, kalau kalian masih penasaran tentang transitivity, mood, and timbering system, boleh reach me out. Nanti aku akan bikin video part 2-nya. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye.